A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana kita akan mencari tahu ya berbagai hal dalam kehidupan kita, ya, pelajaran-pelajaran dari orang-orang sebelum kita untuk kita ambil hikmah ya dalam rangka memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali di program kali Hikmah, saya akan mengangkat satu tema tentang menyeimbangkan antara iman dan ilmu. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang dari segi ibadah ya, itu luar biasa, paling depan. Demikian juga dari sisi ilmu, pengetahuan ya. Mereka juga orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ya, wawasan yang luas, pemahaman yang mendalam terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, keseimbangan antara iman antara ilmu ya, ilmu dan ilmu dan ketakwaan ini itu luar biasa ya. Ditujukan oleh para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita manusia akal ya. Yang dengan akal ini kemudian kita bisa mengetahui segala sesuatu. Kita bisa mengenal agama Allah ya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Saba ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama a'idzukum biwahidah ya, an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yadayya 'adzabin syadid. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku hendak memperingatkan, katakanlah ya. Kul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikir tentang Muhammad ya. Dan kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu, dan dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Nah, dalam hal ini para ulama menyebut bahwa satu hal yang dimaksud pada ayat ini ya, yaitu kalimat adalah satu kalimat yang mencakup seluruh perkataan dan ya, mengandung peniadaan terhadap syirik ya, serta penegasan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hal ini Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan satu hal pada ayat 46 surah Saba ini ya, adalah kalimat la ilaha illallah ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga As-Sudi. Kan ada kalimat sini kul innama a'idzukum biwahidah. Nah, ya. Sungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Nah, para ulama bertanya apa yang dimaksud dengan satu hal ini? Maka dalam ini para ulama mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud dengan kalimat itu ya, adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Dan perjalanan paling agung yang dilalui oleh akal manusia adalah perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Makanya Allah sebut sebagai kalimat dengan kata qul innama a'idzukum biwahidah. Allah mengagungkan kita dengan satu hal saja. Jadi perjalanan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, perjalanan kita dalam meraih iman, mempelajari iman adalah perjalanan yang agung. Makanya derajat manusia ketika dia menempuh jalan iman naiknya drastis. Orang kan kalau dari kafir kemudian menjadi mu'alaf, itu dosanya dibersihkan Allah. Itu penghargaan Allah kepada iman. Ketika orang sudah mendapatkan jalan yang benar tentang keimanan yang benar kepada Tuhan, maka segala keburukannya Allah hapuskan. Drastis naik derajatnya itu. Nah, kita yang dari lahir sudah diperkenalkan iman, ya jangan merasa kemudian nggak spesial, lebih spesial lagi gitu ya. Orang ya, baru ketemu jalan iman setelah balik, setelah tua kadang-kadang. Nah, kita dari kecil sudah ketemu jalan iman, maka tentu kemuliaan yang kita miliki jauh lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita syukuri dan kita pertahankan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak merasa bahagia bila dulu Allah mematikanku saat masih kecil, kemudian memasukkanku ke dalam derajat yang tinggi di surga. Ketika ditanya alasannya kenapa tidak merasa bahagia, beliau menjawab karena dia telah menghidupkanku hingga aku dapat mengenalinya. Malik bin Dinar pernah berkata, orang-orang meninggalkan dunia tapi belum merasakan sesuatu yang paling lezat di dalamnya. Beliau ditanya apa itu? Lalu kemudian menjawab ma'rifatullah. Kemudian beliau menyandung membaca satu syair yang isinya adalah bagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az ya satu ketika juga pernah mengatakan, ya, di dunia ada surga. Dan barang siapa yang memasukinya dia tidak akan merindukan apapun dan tidak akan kesepian. Lalu kemudian dia ditanya apa itu? Beliau menjawab ma'rifatullah. Demikian juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya, akan wafat, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, jadi ketika Sayyidina Umar mau wafat ini, ya, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sungguh aku mencintai lelaki ini, maksudnya Sayyidina Umar. Ya. Sungguh ia telah pergi dengan 9/10 ilmunya. Kemudian ditanya kepadanya, mengapa mengatakan ini sementara para sahabat Rasulullah SAW masih banyak? Beliau menjawab, sungguh yang aku maksud bukanlah ilmu yang kalian datangi itu, melainkan ilmu tentang Allah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ma'rifatullahnya tinggi, pemahaman tentang Allah itu begitu tinggi, sehingga kemudian Ibnu Mas'ud merasa beliau kehilangan besar, gitu. Karena nggak semua orang punya kelebihan dalam ini, gitu ya. Nah disinilah kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, bahwa ketika kita memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus, ya, iman yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga iman yang enggak nyampe kepada Allah itu ya. Kalau iman kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keagungan yang sangat besar bagi seorang manusia. Itu tadi saya katakan ya, kalau udah beriman aja orang itu ya, menjadi mu'alaf semuanya Allah bersihkan. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ya, alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian merasa sedih, jangan pernah kalian merasa berkecil hati, karena kalian yang paling tinggi, ya, a'launa in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ya kita harus pahami dan kita sadari bahwa iman yang kita miliki sekarang adalah ya, hal yang sangat besar, yang kemudian harus kita pertahankan dan terus kita gali agar semakin dalam, ya, semakin kuat. Karena iman itu kalau
Kalau di dalam perumpamaannya ya, kalimat thayyibah, kalimat yang baik adalah kalimat yang seperti pohon ya, dahannya menjulang tinggi ke langit, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Dalam surah Ibrahim ya masalah disebutkan seperti itu. Maka kemudian ya, ini yang kita perjuangkan bagaimana ya, iman kita itu betul-betul menghunjam, mencengkram ya ke dalam kalbu kita sehingga susah untuk dicabut. Tidak mudah dicabut ya dengan rayuan harta, rayuan wanita. Ada juga orang yang sudah beriman kepada Allah tetapi kemudian imannya tercabut ya gara-gara dirayu wanita. Ya. Dirayu kedudukan, dirayu jabatan, dirayu keselamatan gitu ya. Kalau kita perhatikan bagaimana dulu Ashabul Ukhdud ya Masya Allah ya, diancamannya mati ya, tapi mereka tidak takut ya, keselamatannya diganggu di dunia tidak masalah ya. Penyihir-penyihir zaman Nabi Musa juga sama kan, ancamannya dihukum berat sama Fir'aun tapi dia ya, imannya sudah menghunjam ke dalam sehingga tidak mudah tercabut. Mereka bahkan lebih rela gitu kan diazab ya. Kalau Ashabul Ukhdud kan dibakar, digali parit lubang ya, lalu kemudian dikasih kayu bakar yang banyak. Begitu apinya udah gede dilemparin tuh ya. Orang-orang beriman tuh ke dalam api. Sedih ya. Tapi itu ada yang begitu, tapi mereka enggak goyah, imannya mantap. Enggak takut. Penyihir-penyihir di zaman Nabi Musa juga begitu. Imannya sudah terhujam ya, ke dalam dada mereka. Lalu kemudian ya, walaupun harus menjalani siksa mereka tidak takut. Di zaman modern sekarang ya, kita bisa belajar keimanan yang menghunjam itu ya, dari orang-orang Palestina ya, kaum muslimin di Palestina pada hari ini. Mereka menunjukkan itu. Dibombardir sama Israel, iman mereka kepada Allah kokoh dan kemudian ini menginspirasi ya banyak orang-orang di Barat ya untuk kemudian menjadi Muslim. Karena banyak ya kisah-kisah yang menunjukkan kekuatan iman ya. Udah meninggal anaknya, istrinya, ya, keluarganya, tapi dia masih juga mengatakan segala puji bagi Allah. Masih memuliakan Tuhan, menyanjung Tuhan. Padahal mereka sudah seperti itu. Nah, ini kalau iman sudah menghujam ke dalam dada, tidak akan mudah tercabut. Nah, itu ya. Nah, dan satu penegasan di dalam surah Al-Hujurat yang ke-13 kan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ya, dan yang paling mulia di antara kamu ya, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam surah Fatir yang ke-28 ya Allah juga menegaskan ya. Innama di dalam artinya itu kurang lebih begini. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi orang-orang alim ini ya, orang-orang yang memiliki ilmu ini ya, ketika imannya sudah tepat. Ada juga ya, iblis itu kan punya ilmu juga ya, alim juga dia ya. Dia tahu Allah itu siapa, tapi kemudian tidak mendorong dia kepada keimanan yang benar, kepada keimanan yang kokoh. Pada akhirnya kemudian ya disiksa juga itu kan. Maka iman ilmu ya, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala ya, ini harus kita implementasikan dengan praktek nyata bagaimana kita mengukuhkan iman kita ke dalam dada kita. Nah, jadi jangan sekedar, ada juga orang yang tahu gitu ya bahwa dari semua agama yang paling benar ya Islam ya, dari semua konsep ketuhanan yang paling pas semua konsep ketuhanan dalam Islam, tapi nggak mau syahadat juga. Nah, bahasa sekarang itu agnostik gitu ya. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah ini nggak pas, nah, ini kayak imannya iblis begitu ya. Nah, beriman tetapi kemudian tidak mendatangkan
tahu tapi kemudian tidak mendatangkan keimanan yang kokoh. Nah, justru ya kalau kita ingin menjadi makhluk yang utama, yang spesial, memiliki keagungan derajat tadi, pengetahuan kita ya tentang iman ini kemudian kita jabarkan betul-betul, kita rasakan betul-betul, kita amalkan betul-betul, sehingga kemudian iman itu betul-betul menghujam ke dalam dada kita. Ibnul Mubarak pernah ditanya, siapakah manusia itu? Ya, beliau menjawab, para ulama. Kemudian ditanya lagi, siapakah para raja itu? Ya, beliau menjawab, orang-orang yang zuhud. Kemudian ditanya lagi, lalu siapakah orang-orang yang hina itu? Lalu Ibnul Mubarak menjawab, ya, orang yang makan ya, dengan agamanya. Kan ada juga orang yang jualan ilmu. Ilmu dijual-jual ya, dengan harapan mendapatkan makan. Nah, ini kata Ibnul Mubarak ya, sebagai orang yang paling hina. Karena ilmunya tidak kemudian berujung kepada kemuliaan diri dia. Kalau kata Allah kan orang yang beriman itu dia tidak akan dia tidak akan ada rasa khawatir. Nah, dia tahu itu tentang iman yang benar, tapi dia khawatir, ya, nggak dapat makan, maka kemudian dijual agamanya. Nah, orang yang tidak bisa bersikap zuhud di dunia, maka akalnya tidak akan berguna, ya, pemahamannya tidak sehat. Bahkan dia bukan orang yang berakal dan bukan pula orang yang faqih. Farqad As-Sanji berkata kepada Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati keduanya. Nah, dalam satu tanya jawab ya, keduanya berdialog. Apa kata Farqad As-Sanji? Wahai Abu Sa'id, ya, sesungguhnya para ahli fikih menyelisihimu. Kemudian mendengar ini Imam Hasan Al-Basri menjawab, apakah kamu melihat para ahli fikih dengan kedua matamu? Sesungguhnya orang yang fakih dan zuhud di dunia adalah orang yang mencintai akhirat, memahami agamanya, senantiasa beribadah kepada Rabbnya, bersikap wara, menjaga kehormatan kaum muslimin, memelihara mereka serta menasihati mereka seluruhnya. Jadi ilmu ya, tanpa amal. Jadi tema kita hari ini menyeimbangkan ilmu dan amal, ilmu dengan praktek. Karena banyak orang yang memiliki pengetahuan tetapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka itu hanya akan menjadi sia-sia seperti air yang jatuh di atas daun talas. Nggak ada bekas, nggak basah. Nah, kita tidak mau itu. Tapi yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang antara iman dan ilmu, yang ilmu dan iman, ilmu dan amal maksud saya. Antara ilmu dan amal itu sejalan, sejajar, seimbang. Ya, amal dia ya berdasarkan ilmu dia ya diamalkan. Ya, iblis punya ilmu tentang iman tapi nggak diamalkan, ya nggak jadi beriman juga, disebut sebagai kafir ya. Maka kita tidak, ya jangan seperti itu. Yang justru harus kita tekankan adalah bagaimana ya, kita bisa ya, menjadi orang yang paling depan mengamalkan ya, semua pengetahuan kita dalam bab apapun ya. Tidak hanya bab iman, tapi bab fikihnya juga kita amalkan. Ada juga orang yang bab iman mantap, tapi bab fikih ya, pengamalannya minim sekali. Sehingga muncul ajaran-ajaran sesat ya. Ada ingkar sunnah lah ya. Ada Islam kolektif lah sekarang yang lagi rame itu ya. Ngaco itu ya. Macam-macam ya istilah orang. Ya, karena nggak sinkron, ya nggak balance antara ilmu, antara iman dan amal. Harusnya kita sinkronkan ya bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu, ilmu kita ya, dalam memahami berbagai hal itu kan. Lalu kemudian kita seimbangkan dengan amalan-amalan kita. Paham kita siapa Allah, paham kita bagaimana sifat-sifat Allah, tauhidnya bagus itu. Ma'rifatullah yang mantap. Nah, lalu kemudian imbangi dengan amal, buktikan bahwa kita memang beriman kepada Allah. Buktinya apa? Ya, perintah sholat kita kerjakan, perintah zakat kita amalkan. Demikian sahabat yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata dari kesalahan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.